Halo semuanya, balik lagi ya di channel Mr. Trade In. Dan kali ini di episode kupas saham yang kelima. Kalau kemarin di episode yang lalu kita membahas satu emiten IPO yaitu AEGS teman ataupun AEGS ya yang akan listing juga. Nah kali ini kita akan membahas satu emiten juga yang akan listing yaitu dengan kodenya BABY yang saat ini telah memasuki masa penawaran umum ataupun offering. Nah, secara ringkas dulu kita lihat. BABY ini bergerak di sektor consumer cyclical dengan bisnisnya yaitu perdagangan eceran, pakaian, dan juga mainan anak, teman. Dengan brand-brand yang mungkin kalian juga udah pernah kenal ya, nanti kita akan bahas. Kemudian jumlah saham yang ditawarkan berjumlah 5.340.000 lot, teman-teman. Dengan harga penawaran umum ini di 266, which is ini cukup bagus ya. Jadi karena sewaktu book building itu berkisar di 250 sampai dengan 266 dan offeringnya itu di 266, artinya banyak ini nih teman-teman, banyak peminatnya nih untuk IPO kali ini dari BABY. Kemudian untuk allotmentnya tanggal 5 juga sampai tanggal 5 ya, which is itu di hari Selasa di minggu depan, teman. Lalu akan listing di bursa saham tanggal 7 September. Jadi di note ya untuk kalian mungkin yang mau beli ini dari IPO BABY ini. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya, yang dimana kita akan mulai dari prospektusnya, teman. Di sini untuk jadwalnya tadi saya sudah sampaikan ya, di tanggal 7 September akan listingnya. Dan BABY ini dia bukan papan akselerasi, jadi bisa naik mencapai 25% ya, sesuai dengan proporsinya. Nah ini BABY ini merupakan PT Multitrend Indo yang berkantor pusat di Gedung Menara Era lantai 14 di Senen, teman, Jakarta Pusat tentunya. Oke. Dan BABY ini dia akan menerbitkan ya, teman, sebanyak 534 juta lembar saham. Itu which is setara dengan 20,01%, teman, untuk masyarakat publik. Lalu seiringan dengan IPO ini ya, ini perusahaan ini juga menerbitkan yang namanya convertible bond, teman. Convertible bond ini disingkatnya CB ya, jadi saya nggak singkatnya CB aja. CB ini merupakan obligasi, teman-teman. Jadi perseroan perusahaan, dia punya utang, kemudian dia membuat surat utang kepada Blooming Years, ini kita singkatnya BY, teman-teman, BY. Jadi dia si Multitrend ini dia buat utang kepada BY, dan si BY ini dibayar dengan menggunakan saham dari Multitrend Indo ini, teman-teman. Jadi ibaratnya bayar utangnya pakai saham ini ya, yang dikonversi melalui saham ini. Nah, kemudian untuk penjamin efeknya ini dengan sekuritas yaitu UOB Kay Hian ya. Ini dia single fighter untuk penjamin emisinya. Kemudian lanjut kita akan bahas dulu dari kegiatan usaha yang lain. Jadi BABY ini dia bergerak di bidang retail pakaian dan juga peralatan bayi ya, teman. Ya saat ini dia ada 3 usahanya, yaitu dengan toko retail offline, kemudian juga ada online dengan marketplace, dan juga dia menjalankan distribusi, teman. Jadi sebagai pedagang grosir dan eceran kepada konsumen dengan beberapa brand yang mungkin kalian udah cukup familiar ya. Di sini dengan brand-brandnya yaitu ada Mothercare, Justice, kemudian ELC,
Ginger Snaps, Travel Retail, Bilio, dan juga Kanmo Airport, teman-teman. Jadi ini beberapa brand yang mungkin kalian cukup familiar yang dimiliki oleh emiten satu ini, teman-teman. Oke, jadi dia bergerak di offline dengan toko-toko offline store ya tentunya, di beberapa pusat perbelanjaan yang mungkin kalian sering lihat di beberapa mall di Jakarta. Kemudian dia juga ada online yang dimana marketplace dan juga untuk distribusi, teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini yang juga cukup penting ya kita bahas, yaitu dengan struktur permodalan awalnya. Jadi sebelumnya itu yang memegang kendali adalah PT Kanmo Retail Indo, teman-teman. Ini dengan persentasenya 89,99% pemilikan sahamnya. Dan setelah nanti pelaksanaan IPO dan juga konversi dari yang convertible bond itu ya. Setelah pelaksanaan itu semua, maka komposisi sahamnya jadi berubah seperti ini, teman-teman. Sebelum di sini dulu ya. Sebelum di sini berubah jadi seperti ini, yang dimana PT Kanmo Retail Indo menjadi 26,98%. Lalu ada masyarakat muncul dengan 20,01%, dan ada juga Blooming Years yang ini merupakan tadi yang diutangin, teman ya, dengan total 50,01%. Tapi kemudian ini si Kanmo dan juga Manoj Barwani ya, dia berencana untuk menjual sahamnya kepada Blooming Years BY, teman-teman, dengan harga penjualan itu di Rp373 per lembar sahamnya, which is itu lebih tinggi ya dari harga IPO saat ini. Dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari setelah tercatatnya perseroan di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti setelah 10 hari listing, maka si KRI yang which is PT Kanmo Retail Indo dan Manoj Barwani akan menjual sahamnya kepada pihak BY, teman-teman. Jadi setelah itu dijual, maka proporsi untuk pemegang sahamnya jadi sebagai berikut, teman-teman ya. Yang dimana Blooming Years sebagai sekarang menjadi pengendali, teman-teman, dengan total 76,99%, dan masyarakat tetap ya di 20,01%. Jadi kalau saya bilang ini dia beralih pengendali, teman-teman. Jadi mungkin ini dijual ya kepada si Blooming Years ini, PT Trend Indo. Jadi ibaratnya si PT Kanmo Retail Indo dia melepas sahamnya sepenuhnya kepada Blooming Years, teman-teman. Jadi nantinya Blooming Years akan menjadi pemegang saham utamanya setelah dulunya itu dari PT Kanmo Retail Indo. Jadi kalau saya bilang ini IPO-nya sebagai wadah ya untuk perubahan pengendali sahamnya kepada Blooming Years. Oke, kemudian kita masuk lanjut ke dalam penggunaan dananya yang akan digunakan. Dan di sini sekitar yang pertama ya, sekitar 18,23% akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal. Dengan rincian sebagai berikut, teman-teman. Sekitar 84,91% akan digunakan perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta yang direncanakan dilakukan pada tahun 2023 dan juga 2024. Jadi harusnya nanti di tahun ini sampai dengan tahun depan, teman-teman, mungkin ada banyak toko-toko baru yang akan buka ya dengan brand-brand dari Multi Trend Indo ini. Kemudian sekitar 15,09% akan digunakan sebagai deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru. Dan sisanya yang cukup besar, yaitu 81,77%,
akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja. Jadi ini yang cukup besar ya, sekitar 81%. Ini akan digunakan perusahaan sebagai modal kerja, teman-teman. Jadi ibaratnya ini dana yang akan diperolehnya lebih akan disimpan sebagai kas, teman, untuk lebih kepada operasional perusahaan yang kalau saya lihat ini perusahaannya dari tahun 2020 arus kasnya cukup negatif. Jadi mungkin kenapa ini yang cukup besar ya, 81% akan digunakan perseroan sebagai bentuk modal kerja perseroan. Oke, jadi itu aja untuk dua tujuannya ya. Jadi kita nggak lihat untuk lebih ekspansi, di sini ekspansinya lebih ke pembukaan toko-toko baru aja, teman. Jadi tetap dengan bisnis yang sama, namun dia lebih memperbanyak tokonya nih. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas dari segi laporan keuangan ya. Kita akan lihat sekilas. Ini laporan keuangan per bulan 2 di tahun 2023, teman-teman. Kita akan langsung lihat saja secara posisi asetnya, teman, di sini. Untuk posisi asetnya sampai dengan bulan Februari itu berjumlah di 696,5 miliar rupiah dengan aset lancarnya 475 miliar. Jadi cukup besar ya untuk aset lancar, namun ini yang cukup besar dari persediaan, teman. Jadi stok untuk pakaian maupun juga dan yang lainnya itu cukup besar. Kemudian dari segi utangnya, ini dari segi utang totalnya 310,7 miliar rupiah dengan utang jangka pendeknya 198 miliar rupiah, teman. Nah ini ya yang bisa dikatakan kenapa arus kasnya negatif, karena dari segi utangnya cukup besar, mencapai hampir 200 miliar, teman. Tapi di sini kalau kita lihat dengan aset lancarnya itu 470 miliar, tapi 400 miliarnya itu dengan bentuk persediaan, jadi dalam bentuk barang. Jadi ibaratnya nggak punya cash ya dari perusahaan ini, sehingga untuk pembayaran utangnya cukup bermasalah nih kalau saya bilang. Kemudian secara ekuitas masih cukup positif di 385 miliar. Lalu, nah dari segi penjualan ya, di sini untuk penjualan sampai dengan 28 Februari tercatat 162,4 miliar. Ini meningkat sebenarnya dibanding yang tahun sebelumnya ya, teman-teman. Ini seiring juga dengan pemulihan ekonomi, jadi orang-orang mulai pada belanja lagi di retail-retail seperti ini, teman. Apalagi dengan toko baby, harusnya kita cukup kenal ya dengan brand Mothercare, teman. Sehingga dengan penjualan tersebut, perusahaan di bulan Februari ini masih mencatatkan rugi ya sebenarnya di sini. Sampai dengan 28 Februari tercatat masih rugi 5,1 miliar rupiah, teman-teman. Tapi ini ruginya udah cukup menyusut jauh ya dibanding yang tahun lalunya itu mencapai 15,8 miliar rupiah. Jadi ada sedikit perbaikan dari segi penjualan dan juga bebannya ya. Jadi sehingga tercatat dari segi kerugian mengalami penurunan. Namun di sini yang perlu diperhatikan, teman, kalau misalnya kalian perhatikan ya, di sini saya perhatiin di tahun 2022 itu di akhir tahun perusahaan mencatatkan keuntungan nih cukup besar, yaitu 59 miliar. Namun di sini cukup besar itu dari ada namanya line di sini yang cukup besar jumlahnya, mencapai 111 miliar rupiah. Nah, jadi ini kalau saya bilang di tahun 2022 kenapa dia mencatatkan laba ya secara tahun bukunya, ini karena ada proporsi dari line yang saya cek adalah
penyewaan apa gitu, saya juga nggak kurang paham dari mananya. Cuman di sini tercatat cukup besar angkanya, jadi bisa mencatatkan untung ya secara keseluruhan di tahun tersebut. Namun kalau misalkan ininya normal, terlihat mengalami kerugian yang cukup besar secara tahunannya nih dari segi laporan keuangannya. Tapi harusnya sih dari semakin kesini terlihat ya dari kerugiannya cukup berkurang drastis, jadi harusnya cukup menarik ya dari prospeknya nih. Dengan kondisi harusnya kalau misalkan nanti si Blooming Years dengan pengendali yang barunya itu bagus dalam mengelola perusahaan, harusnya semakin ke depan perusahaan ini bisa semakin mencatatkan profit yang akhirnya bisa meningkatkan dari segi kinerja mereka. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu dengan kebijakan dividen. Nah, ini kebijakan dividen yang dimana kita akan lihat. Jadi di tahun 2022 ya, tadi dengan proporsi di mana tahun tersebut mencatatkan keuntungan. Jadi perseroan membagikan dividen berdasarkan tahun buku 30 Desember yang kemarin yang tadi saya bilang, dengan keterangan sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa dilihat aja. Dan mulai tahun buku di tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, perseroan akan berencana ya membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya, yaitu 25% dari laba bersih perseroan, teman. Jadi mereka berencana ya akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya, yaitu 25%. Namun ini dengan kondisi perusahaannya mencatatkan profit ya. Kalau misalkan nggak profit, apanya yang mau dibagi, teman ya? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian yang terakhir ini dengan penjamin emisi efek yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Ini dengan penjamin emisi efeknya dengan porsi 100% dari PT UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia. Jadi dia single factor ya untuk UOB Kay Hian. Kita akan lihat nih bagaimana kinerjanya, apakah akan langsung diangkat, apakah langsung dibawa turun membentuk harganya nih sewaktu nanti IPO. Namun tadi melihat ya, tadi saya udah bilang juga harga offeringnya kan di 266 ya, jadi ini harga mentok kanannya. Jadi harusnya banyak banyak peminat ya, banyak peminat di MTN ini, IPO ini, sehingga membuat harganya bisa mentok ke arah kanan, teman-teman. Oke, jadi balik lagi ya, semuanya tergantung dari kalian nih bagaimana melihat prospek dari baby ini ke depannya. Kalau misalkan dari prospek bisnis, harusnya masih cukup menjanjikan dengan perdagangan retail dari produk bayi ya tentunya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah ke depannya angka kelahiran di Indonesia teman khususnya itu akan meningkat ya, karena kita tahu sekarang ini banyak para orang tua muda yang mulai mengurangi untuk mempunyai anak, teman. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan nanti udah jarang anaknya semakin dikit, otomatis dari segi penjualan mereka juga akan semakin berkurang ya. Itu mungkin dari segi prospek secara jangka panjang. Namun secara jangka pendek ini harusnya bisa cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian mungkin yang mau ikut ya untuk IPO dari baby ini. Dengan pengendalian baru nanti akan berubah kepada Blooming Years yang akan diserahkan kepada Blooming Years sebagai pengendali utamanya. Kita lihat apakah dia akan menjalankan perusahaan ini dengan baik dan sehingga nantinya akan mencatatkan profit ke depannya, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk pembahasan kali ini ya di episode Kupas Saham yang kelima, dan nantikan untuk episode Kupas Saham yang selanjutnya, teman-teman. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.